Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produksi kilang. Kejaksaan Agung Kejagung mengungkapkan bahwa kasus ini menyebabkan kerugian negara yang mencapai 193,7 triliun. Luar biasa ya guys. Setelah kasus ini viral, banyak orang yang mengaitkan kasus ini dengan Ahok. Bahkan netizen ada yang bilang Ahok akan segera tersangka. Dan ada juga yang bilang kalau Ahok itu mengundurkan diri karena sudah mengetahui atau mencium bau aroma korupsi di Pertamina tersebut. Ya kan guys? Apakah betul ini karena Ahok sudah mencium aroma makanya mengundurkan diri? Kalau ada pejabat menyatakan hartanya hibah-hibah semua, itu kaya. Kau mau tanya, kalau hibah dari bukan kakek bapak lu, nenek lu, itu gratifikasi bukan? Harusnya gratifikasi dong? Ya. Oke, diampunin. Tidak ada bilang gratifikasi. Ya. Pejabat berhak nih hibah-hibah, baik gua hibah. Oke, kenapa tanya gua hibah? Kalau itu gratifikasi hibah, hibah kena pajak nggak penghasilan? Enggak. Kena. Hibah kena pajak. Dari luar kena. Gua juga Tanya kena lu pajak. orang-orang pajak, lu pernah tagih nggak pajak-pajak orang di LHKPN? Lu lihat aja tuh di KPK. Banyak pejabat, mantan pejabat hartanya melimpah. Tapi nggak ada Nyebut pajaknya hibah. Kok nggak dikejar pajak? Kenapa mesti kejar pajak orang menengah? Betul. Yang kejar setengah mati. Betul banget. Iya kan? Kenapa mesti kejar pajak kita setengah mati sampai 35%? Tengah yang paling tertib nih, Bar. Udah sampai pensiun nggak balikin juga toh? Iya, ya. Iya. Sementara yang udah korup-korup nggak bayar pajak, 7 turunan, 10 turunan udah punya tanah berapa ribu Iya. hektar, Itu harusnya dapat punya hotel. berarti ya. Kena. Itu Kena. pajak ya, tapi Jadi nggak usah ngejar-ngejar dalam itu, kejar aja pajak orang yang hibah-hibah bisa dapat berapa. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Siapapun, yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi disampaikan oleh PLT ya di RUT PT Pertamina, ya Patraniaga. Saya tidak berkomentar, itu domainnya beliau, ya kan? Ya, yang pasti kami penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. Tapi tadi saya sempat mendengar pada saat hearing dengan Komisi 12 ya. Ya, itu kan yang dimaksud. Saya juga menyaksikan di televisi bahwa tadi memang disampaikan tidak ada blending, ya. RON tidak berubah, tetapi yang disampaikan ketika bahan bakar itu, anggaplah tadi RON berapa disampaikan 92 ya, dicampur dengan zat adiktif dan pewarna, maka tidak akan merubah RON. Coba kalau saya salah dikoreksi ya. Saya dengar seperti itu. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya, ya 88 di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Dan setelah video ini viral, orang kemudian bertanya, berapa sih besar gaji Direktur Utama PT Pertamina Rifa Siahaan? Oke, mari kita saksikan. Gaji 1,8 miliar rupiah per bulan. Rifa Siahaan di RUT Pertamina tak kenyang, cari untung dari oplos BBM. Gaji Rifa Siahaan sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga disebut mencapai 1,81 miliar rupiah per bulan. Gajinya disebut mencapai 1,81 miliar rupiah per bulan. Rifa Siahaan masih juga oplos Pertalite jadi Pertamax palsu. Bahkan kerugian negara nyaris mencapai 1.000 triliun rupiah atau 968,5 triliun rupiah imbas korupsi para petinggi PT Pertamina Patraniaga tersebut.
Adapun kasus mega korupsi di Pertamina yang merugikan negara 968,5 triliun rupiah kini tengah menjadi sorotan publik. Sebanyak 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patraniaga. Tersangka tersandung kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode tahun 2018 sampai tahun 2023 kembali memicu sorotan terhadap sistem keuangan di lingkungan Pertamina. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh para direksi perusahaan tersebut. Lantas, berapa gaji dirut Pertamina? Berdasarkan aturan yang berlaku, gaji direktur lainnya di perusahaan ini sebesar 85% dari gaji direktur utama. Selain gaji pokok, para direksi juga menikmati berbagai tunjangan dan fasilitas, di antaranya, tunjangan hari raya, THR, maksimal 1 kali honorarium bulanan per tahun. Tunjangan perumahan, sebesar 85% dari tunjangan perumahan direktur utama. Asuransi purna jabatan, premi ditanggung perusahaan hingga 25% dari gaji tahunan. Fasilitas kendaraan dinas dan asuransi kesehatan, dalam bentuk pertanggungan atau penggantian biaya pengobatan. Bantuan hukum, jika diperlukan dalam kapasitas jabatan. Selain itu, direksi juga berhak menerima tantiem atau insentif kinerja yang diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian laba dan target perusahaan. Jika target tercapai, tambahan kompensasi diberikan dalam bentuk penghargaan jangka panjang atau long term incentive, LTI. Estimasi gaji dan kompensasi berdasarkan laporan keuangan 2023 PT Pertamina Patraniaga. Total kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci, termasuk dewan direksi dan komisaris, mencapai 19,1 juta dolar AS atau sekitar 312 miliar rupiah. Dengan jumlah 7 anggota dewan komisaris dan 7 anggota dewan direksi, maka jika dibagi rata, setiap individu diperkirakan menerima kompensasi sekitar 1,36 juta dolar AS atau sekitar 21,8 miliar rupiah per tahun, asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS. Jika angka tersebut dibagi dalam 12 bulan, maka estimasi gaji Direktur Utama Pertamina Patraniaga per bulan mencapai 1,81 miliar rupiah. Angka ini menjadikan posisi Direktur Utama di anak usaha Pertamina sebagai salah satu jabatan dengan penghasilan tertinggi di sektor BUMN. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang oleh Kejaksaan Agung. Penetapan ini menambah sorotan publik terhadap dirinya, termasuk soal harta kekayaan yang dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 31 Maret 2024, total kekayaan Rifa Siahaan tercatat mencapai 18,9 miliar rupiah. Harta tersebut terdiri dari berbagai aset, mulai dari properti, kendaraan mewah, hingga kas dan investasi. Menurut laporan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, berikut rincian kekayaan Rifa Siahaan. Tanah dan bangunan, 7,7 miliar rupiah yakni 3 bidang tanah dan bangunan di Tangerang Selatan. Alat transportasi dan mesin, 2,9 miliar rupiah, terdiri dari Toyota Velfire, Lexus RX 350, Honda Revo, Piaggio, dan Harley Davidson Ultra Classic. Surat berharga, 1,5 miliar rupiah. Harta bergerak lainnya, 808 juta rupiah kas dan setara kas, 8,6 miliar rupiah. Utang, 2,6 miliar rupiah. Dengan demikian, total kekayaan bersihnya mencapai 18,9 miliar rupiah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Rifa sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Selain dirinya, 6 orang lainnya juga dijerat dalam kasus yang sama, termasuk pejabat di PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina International Shipping. Kasus ini bermula dari kebijakan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 42 Tahun 2018 yang mewajibkan PT Pertamina memprioritaskan pasokan minyak dari dalam negeri. Namun, PT Kilang Pertamina Internasional diduga tidak mematuhi aturan tersebut dan malah lebih memilih mengimpor minyak mentah.